wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan raja puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dilimpahi rahmat, nikmat, hidayah, kesempatan kita bisa melakukan sebagaimana seorang hamba, kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu beribadah salat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan majelis taklim, yaitu kajian ilmu yang pada malam hari ini temanya enaknya nikah muda, yaitu kajian keluarga sakinah. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetaplah tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Bapak dan ibu-ibu, sebelumnya acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini Ustadz Abdul Fattah akan menyampaikan materi enaknya nikah muda, yaitu kajian keluarga sakinah. Siapa sih yang tidak mau hidupnya yang berkeluarga ini, ya, yaitu dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, sebelum kita mulai, langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Abdul Fattah. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita patut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, khususnya adalah nikmat iman dan takwa, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti kajian rutin. Adapun tema pada malam hari ini adalah tentang keluarga sakinah, indahnya nikah muda. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semuanya yang hadir dan yang mendengarkan kajian
senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang bahagia, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang menjadi panutan atau keluarga yang menjadi suri toladan bagi yang lain, dan keluarga yang dapat mengumpulkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, bersama-sama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala bersama keturunan-keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nikah muda masih menjadi suatu perdebatan yang dinamakan dengan nikah muda itu umur berapa dan umur berapa. Ini yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam suatu riwayat yang berbunyi, ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faras wa man lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu fihi wija. Wahai para pemuda, syabab, di dalam hadis ini syabab yang dipanggil oleh Rasulullah ya ma'syara sabab, wahai para pemuda. Pengertian daripada syabab adalah orang yang sudah masuk masa balik sampai umur 40 disebut dengan syabab. Ketika seseorang itu sudah mulai masuk umur balik yang ditandai dengan mimpi bagi seorang laki-laki dan wanita ditandai dengan haid, ini disebut dengan masa sabab. Mana dalilnya? Di antara dalilnya itu adalah idza balagal atfalu minkul huluma fasta'dinu kama ista'dana alladziina min qablihim. Apabila anak-anak itu telah mencapai balik, al-atfal adalah merupakan masa kecil, yang mana masa kecil itu akan berubah menjadi masa balik dengan ditandai yaitu mimpi basah. Maka hendaklah ia falyastadinu, hendaklah ia meminta izin sebagaimana orang dewasa, sebagaimana mereka orang-orang dewasa juga meminta izin masuk kamar. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan rufi'al qalamu anis sobi hatta yablugho, diangkat kolam. Siapa? Mereka anak kecil sampai balik. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mendukung hal ini. Jadi sejak dia balik itu berarti ia masuk kategori syabab, pemuda, sampai umur 40. Ya.
mana di antara dalilnya sampai umur 40, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, di dalam surat Al-Ahqaf, yaitu sampai anak ini mencapai balik hingga arba'ina sanah, sampai mencapai baliknya 40, itu masih disebut dengan syabab, ya. Maka tentang penjelasan Nabiullah Ismail ketika disembelih itu umur berapa, berdasarkan firman Allah, maka kemudian ada beberapa pandangan pendapat. Ketika Nabiullah Ismail disembelih, disebutkan di dalam surat As-Saff, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Ada yang bilang umurnya 8 karena kalimat sya'ya, ketika ia sampai pada umur masa berusaha, maksudnya bisa diajak jalan-jalan, itu berarti umur 8 sampai 10. Ada yang mengatakan umur balik dengan kalimat yaitu falamma balagha, balik itu berarti daurul murabaqah, masa puber, yaitu antara umur 12 sampai 14. Dan ada yang bilang umur ketika disembelih itu umur kira-kira 18-an tahun, 17 atau 18 tahun, berdasarkan lafadz fangdur madataro, anak yang sudah bisa diajak berpikir, diajak musyawarah. Orang yang sudah bisa diajak musyawarah berarti itu umur 18-an. Nah, di sini supaya jelas nikah muda itu yang mana, ya toh, ya, yang dinamakan nikah muda itu yang mana. Nah, di sini ada dua, ada yang dimaksud dengan muda atau terlalu muda, atau yang disebut dengan nikah dini. Itu adalah kalau wanita di bawah umur 16. Di bawah umur 16 itu namanya nikah dini atau terlalu muda. Kalau laki-laki umur 18 atau 19, kurang dari 18, kurang dari 19, namanya nikah dini atau zuwajul mubakir, nikah dini. Nah, kemudian yang disebut dengan nikah muda, yang termasuk di dalam hadis disebut ya ma'syara syabab, nikah muda itu berarti kalau wanita antara umur 16 sampai 19 itu namanya nikah muda. Kemudian kalau laki-laki yang dinamakan nikah muda itu adalah umur 19 tahun, yaitu seperti umurnya Nabi Ismail, falamma balau ma'hu sya'ya, yang ya kemudian fangdur mata terus bisa diajak untuk berpikir dan sudah dewasa, sudah bisa menyelesaikan suatu persoalan, mulai bisa menyelesaikan persoalan, sudah umur dewasa. Nah, itu ya umur 19. Ini berdasarkan juga undang-undang yang ada di Indonesia. Kalau wanita, undang-undangnya itu dibatasi nikah itu harus lebih dari umur 16. Laki-laki itu minimal umurnya 19. Ya, kalau di negara-negara yang lain itu 18. Jadi ada yang 18, ada yang 19.
Maka ketika dia mulai masuk diperbolehkannya menikah, itu yang nanti kita maksud nikah muda. Nikah muda. Nah, nikah muda berarti anak-anak yang umur laki-laki umur 19, umur 20, umur 21 itu masih dikatakan kategori nikah muda. Apabila sudah mendekati umur 25, 24 ya, 24, 25 itu sudah dewasa, bukan lagi pemuda, tapi sudah mulai dewasa dalam arti ini normalnya mulai dewasa, sudah matang gitu lah ya, masa yang sudah kedewasaannya sudah mulai matang ya. Itu kalau wanita ya mulai matang dalam segala hal, baik secara fisik, secara mental, secara apa, ketika dia sudah memasuki umur 20, 21, sehingga wanita dan laki-laki berbeda, lebih cepat wanita ya dalam persoalan kematangan dan kesiapan untuk menikah, itu lebih siap wanita. Karena nanti di dalam dilihat dari segi psikologi, dari segi kebiasaan, dari segi uruf, itu memang nanti laki-laki itu selalu umurnya di atas ya. Jadi kalau nanti ada wanita umur 16 menikah, laki-lakinya umur 19, ini disebut, kedua-duanya ini disebut dengan nikah muda. Nikah muda gitu ya. Nah, adapun apabila kurang daripada 16 namanya nikah dini. Bagaimana pandangan dalam Islam, umur berapakah menikah itu? Nah, dalam hal ini menikah itu masih sifatnya fleksibel. Artinya tidak ada batas ketentuan harus berapa. Artinya berarti memang nikah dini juga ada, nikah muda juga ada, nikah dewasa juga ada ya. Jadi dewasanya batas terakhirnya sampai 40. Gimana kalau menikahnya itu lebih dari umur 40, sudah tidak lagi nikah dewasa tapi nikah bapak, nikah tua, Joko tua ya, Joko tua ya. Nah, jadi ini batasan umur ya. Kita bahas pada malam hari ini ya, Masya Allah ya. Untuk nikah dini ya, berarti nikah di bawah umur ya. Bolehkah nikah di bawah umur? Nah, untuk nikah di bawah umur ini sangat berisiko, sangat berisiko sekali. Karena itu banyak para pakar, para alim, para ahli tidak merekomendasikan nikah dini masih di bawah umur. Nah, maka ada undang-undang dalam rangka untuk melindungi ya, anak di bawah umur, maka ada undang-undang, ada larangan nikah dini, sehingga beberapa orang kadang dipersoalkan. Tapi di beberapa tempat, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok itu terjadi, yaitu nikah di bawah umur, nikah dini ya. Dan ini harus pertimbangannya harus sangat matang. Apalagi mungkin ia mendasarkan perbuatan tersebut karena Rasulullah pernah menikahi Aisyah radhiyallahu anha
pada saat umur 6 tahun, ada yang bilang 7 tahun, dan kumpul bersama Rasulullah pada saat umur 9 tahun. Terus ini dijadikan dalil atau dasar, ya. Kemudian ya suaminya umur 50 tahun, umur di atas 40 tahun, ya toh. Terus kemudian orang dikasih didoktrin dengan dalil-dalil, terus kemudian dinikahi. Sementara mestinya harus banyak pertimbangan, ya, banyak pertimbangan, harus ada banyak hal yang harus diperhatikan, ya, tentang kondisi yang dinikahi anak tersebut. Karena biasanya itu kenapa kok terjadi nikah dini, itu kebiasaannya orang tuanya itu terlilit hutang sama bos, kemudian ditekan biar dianggap itu hutangnya satu lunas. Nah itu kemudian karena modus-modus yang seperti itu, kemudian anak akhirnya diserahkan kepada orang lain, diserahkan kepada bos. Jadi memang motivasinya yang ini memang dorongan syahwat murni, dorongan bukan untuk mencapai satu tujuan yang mulia, untuk membangun satu rumah tangga. Jadi berbeda gitu loh ya dengan tujuan dengan Rasulullah SAW. Memang Rasulullah SAW menikahi Aisyah itu adalah itu karena perintah Allah melalui mimpi 2 kali yang menjelaskan bahwa Aisyah itu adalah istrimu, sehingga dia menikahi Aisyah. Dan karena ada tujuan-tujuan lain selain itu, di antara tujuan-tujuan lain adalah untuk pembelajaran tentang fikih wanita. Dan orang yang cerdas dan orang yang pas yang Allah pilihkan, itu yang pas adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang karena ada kedekatan, jadi memang secara mental, secara kesiapan orang tua semuanya itu memberikan satu dukungan, dan tidak ada pertentangan di masyarakat pada saat itu, sehingga tujuan daripada nikah itu tercapai, tujuan dakwah tercapai, tujuan supaya sakinah mawaddah warahmah itu akan juga tercapai. Tapi prakteknya yang ada, yang sering disalahgunakannya, itu adalah bukan malah menjadikan adanya suatu sakinah mawaddah warahmah, tapi ada perempuannya, wanitanya itu tertekan, wanita itu terampas masa-masa kecilnya, masa-masa bebasnya. Perempuan itu merasa malu dengan teman-temannya, merasa karena dia dibully, kemudian melihat ke depan, melihat kawan-kawannya dan yang lainnya, terjadi banyak penyesalan-penyesalan yang ada di dalam hatinya, ya, sehingga tetap itu adalah memberikan suatu dampak atau memberikan madorot yang luar biasa, yang hal-hal itu juga harus diperhatikan, meskipun itu tadi adalah memang ada contohnya. Tapi kita sebagai orang tua harus hati-hati, jangan sampai anak kita ya rela dibawa orang, umurnya masih sangat dini, masih harus perlu sekolah, masih harus perlu belajar, belum waktunya untuk hamil atau momong anak, belum waktunya mendidik anak, sudah harus mendidik anak. Banyak hal yang memang harus diperhatikan, ya. Masa orang tua tega yang anaknya yang seperti itu hanya karena apa? Yaitu tekanan daripada tadi ekonomi, ya, karena hutang,
atau karena tekanan-tekanan yang lain dan sebagainya, maka jagalah anak-anak kita, jangan sampai anak kita ini menikah terlalu dini, urung iso ngurus awake dhewe, apalagi mau ngurus anak-anaknya. Nah, perlu kematangan dulu ya pada saatnya ya. Apalagi itu ndak ada cadangan istri yang lain kecuali anak itu tadi di bawah umur, maka nanti akan menjadi anak itu menjadi kasihan ya toh, setiap saat ya, setiap hari hanya dijadikan pelampiasan syahwat. Adapun nikah muda, bagaimana pandangan Islam nikah muda? Yang saya maksud nikah muda itu tadi adalah umur 16 untuk wanita dan untuk laki-laki umur 19 tahun. Bagaimana ini? Adapun nikah muda, kalau memang mampu dan memenuhi syarat dan ada kesiapan dan ada kesanggupan, ya, dia sudah dewasa sebelum waktunya, cara berpikirnya sudah dewasa, skillnya juga sudah punya, pokoknya mampu ya. Kalau memang mampu maka itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Maka sebagaimana perkataannya atau nasihatnya, nasihatnya Syekh bin Baz, ketika ditanya gimana dengan anak-anak yang nikah muda itu, ya dalilnya ini tadi, man istata'a minkumul ba'ah. Kalau memang para pemuda tadi yang dipanggil yaitu kira-kira umur 12 ya, 12 atau 13, pokoknya udah balik, dan balik itu relatif, kadang-kadang ada yang cepat, ada yang normal, dan ada yang telat. Ya, telatnya ya umur 16 itu telat. Ya, umur yang normal 12 sampai 14. Tapi kadang ada yang lebih cepat untuk wanita, yaitu umur 9 tahun sudah. Jadi ketika Aisyah dinikahi Rasulullah kemudian dikumpuli umur 9 tahun, itu menunjukkan bahwa Aisyah sudah balik di umur 9 tahun. Biasanya di daerah panas lebih cepat mengalami haid. Jadi ada yang haid lebih dini gitu, tapi normalnya adalah 12 ya. Ya masyarakat sabab man istata'a minkumul ba'ah, wahai para pemuda, yaitu umur 12 sampai 40 tadi masih disebut pemuda. Siapa di antara kalian yang sudah ba'ah, berarti sudah siap secara mental, siap secara ekonomi, siap mandiri, wis nek perempuan wis gak mbok-mboken, kadang-kadang masih mbok-mboken ya, kadang-kadang ya saya umbelen ya, ngerti umbelen ya masih ingusan ya itu cek mbok-mboken, berarti belum dewasa, belum matang. Kalau memang wanitanya itu sudah matang, udah dewasa, dan kira-kira orang tua itu ngeculno itu ya, ini wis kira-kira wis mantap ya. Karena disinilah peran daripada orang tua itu. Di situ kenapa Rasulullah SAW mengatakan la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah tanpa wali. Itu salah satu di antara faedahnya atau fungsinya ada wali, itu supaya orang tua itu ngontrol, supaya orang tua itu mendampingi, jangan-jangan sampai anak-anaknya itu wanita khususnya
itu salah memilih jodoh, ya, karena nanti berisiko gitu loh ya, berisikonya sangat tinggi gitu loh ya, karena supaya anak-anaknya para wanita tidak tertipu, ya, karena para wanita itu terbatas untuk meneliti kondisi keadaan si laki-laki dan keluarganya. Karena itu sangat penting sekali peran daripada orang tua mengawalnya, karena dia sebagai wali yang nanti akan menikahkan, ya, itu jangan sampai nanti anak-anaknya itu jatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, ya, berisiko lah ya. Nah, kalau memang memenuhi syarat tadi, semakin baik dia memenuhi syaratnya kemudian dia menikah, karena di situ adalah fal yatazawwaj, kalimatnya adalah pakai sighah perintah, hendaklah ia menikah itu menunjukkan apa? Anjuran itu ya harus disegerakan kan namanya kalau memang sudah dapat jodohnya. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, salasun la tuakhiruha as-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyamu idza wajadat laha kaf'an. 3 perkara yang tidak boleh diundur-undur. Apa itu? Yang pertama salat. Kalau sudah datang waktunya hendaklah segera yaitu bergegas untuk menjalankan salat, karena itu adalah panggilan Allah, ya. Salat yang paling afdal adalah ala waktiha. Kemudian yang kedua, jenazah. Kalau sudah datang segera jenazah itu segera dikuburkan, ya. Kemudian yang ketiga, seorang wanita yang belum menikah, al-ayam, ya, orang yang belum menikah ketika ia sudah mendapatkan jodohnya yang sepadan, yang sekufu, yang sesuai dengan yang diharapkan, apabila sudah ketemu jodohnya ya segera, gitu ya. Satu hal yang anjurannya untuk disegerakan adalah dalam hal masalah nikah, ya. Nah, jadi sekali lagi, ketika kategori nikah muda, agar supaya bisa tercapai daripada tujuan menikah, yaitu membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah, maka silahkan. Tapi sebaliknya, apabila kalau itu dijalankan terus kemudian membawa suatu dampak yang tidak baik, ya, ini ya tidak direkomendasikan. Artinya begini, bahwa nikah muda itu diantar resikonya memang resikonya itu banyak perceraian. Dan banyaknya perceraian, salah satu di antara penyebabnya itu adalah karena nikah muda. Kenapa kok terjadi banyak perceraian nikah muda? Disebabkan tadi salah satu di antara dua pasangan itu belum bisa bergaul dengan baik, belum bisa bermuamalah dengan baik, belum bisa menyelesaikan masalah dengan bijak. Karena akhirnya nggak nyaman. Ketika tidak nyaman, ya kemudian terjadi perceraian, ya. Nikah muda yang laki-lakinya belum bisa kerja, terus semuanya masih bergantung pada orang tua, terus semuanya disetir sama orang tua, belum dewasa, belum bisa menyelesaikan masalah, yang ada akhirnya ya cerai, terjadi perceraian itu.
Memang dari sisi tinjauan yang lain, mungkin karena alasannya biar tidak terjadi perbuatan zina. Ya kalau memang dorongan salah satu itu, ya itu satu hal poin yang menjadikan dorongan untuk menikah muda. Tidak apa-apa kalau itu dijadikan satu poin diantaranya, tapi poin-poin yang lain juga perlu diperhatikan. Kalau poin-poin yang lain itu ada dan baik dan itu bisa memenuhi syarat, kalau memang mampu, kalau memang sanggup, kalau memang bisa, maka ahsannya disegerakan. Kalau memang sudah ketemu jodohnya dan sudah pas, ya. Dan niatnya juga udah bener, udah lurus niatnya, ya. Artinya enggak digawe mung sekedar dolanan, tidak hanya sekedar nikah itu bukan hanya sekedar untuk menyalurkan syahwat. Memang menyalurkan syahwat itu juga bagian daripada ibadah, ya. Tapi tidak ada nilai-nilai ke situ gitu loh, ya. Tidak salah niat, salah motivasi, kurang matang dalam pertimbangan, akhirnya tidak bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Apa yang diinginkan tujuan daripada menikah? Tujuannya itu adalah wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddah warahmah, yaitu tujuannya bisa mencapai keluarga yang samarah, sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Itu. Ya. Nah, maka nikah muda, ya, kalau memang motivasinya diantaranya, ya, diantara dorongan-dorongan kenapa nikah muda itu biasanya karena ini ingin menjaga hafalannya, karena dia sudah hafal loh ini. Nah itu terus kemudian dia nikah muda. Jadi umur berapa? Umur 19. Atau dia ada di satu komplek, di situ dia ngajar di komplek itu banyak putrinya. Ya kemudian dia khawatir terkena satu fitnah, tapi dia sudah ada skill, dia sudah ada penghasilan, dia sudah hidup mandiri dan lain sebagainya. Bismillah, walaupun tidak seberapa tapi sudah siap mandiri, tidak kemudian bergantung saja sama orang tua. Sudah ada penghasilan walaupun belum sukses. Tidak harus disyaratkan skillnya itu sukses, enggak. Tapi sudah ada mental mandiri, sudah tidak ngerepotin orang lain, sudah siap segalanya, meskipun hidup sederhana, meskipun hidup apa adanya, tapi sudah ada ke arah situ. Nek masih belum jelas, masih gerambiang, yaitu khawatir itu nanti terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, yang ujung-ujungnya adalah cerai. Kasihan itu juga anak orang, ya, akan dilihat oleh masyarakat, akan dinilai oleh masyarakat, akhirnya menjadi citra yang kurang baik di masyarakat, ya. Ini kadang juga secara emosionalnya belum matang, belum dewasa, sehingga ketika bermuamalah dengan istrinya mudah menyelesaikannya dengan marah karena belum bisa mengatur, memanajemen emosi yang ada, sehingga wanita jadi korban, istrinya jadi korban, istrinya sering ditempeleng atau dengan omongan kasar. Jadi ya suatu hal yang harus diperhatikan di antara kedua belah pihak. Mana di antara keduanya itu yang masih kategori umur masih sangat muda, pelajari dulu fikih nikah, hal-hal yang berhubungan dengan nikah. Apa kewajiban dia kepada suami, apa kewajiban suami kepada istri. Itu
ilmu rumah tangga, pengetahuan itu harus ada, dan pengetahuan itu terus digali baik pada saat sebelum menikah maupun setelah menikah, dan seterusnya selalu mengkaji ilmu rumah tangga. Karena ilmu rumah tangga itu sangat luas, semakin panjang yaitu umur pernikahannya, makin di sana itu nanti makin banyak ilmu-ilmu yang harus digali dan perkara-perkara baru yang harus digali. Mungkin ketika dia belum punya anak, ilmunya tentang masalah itu belum banyak yang dibutuhkan. Nanti kalau sudah punya anak harus mempelajari lagi. Kalau sudah punya anak itu bagaimana, perempuan juga harus mempelajari, wis ngerti ngedusi ya harus sudah bisa. Jangan sampai anak 1, 2, 3 itu jek orang tuanya. Mungkin kalau anak pertama nggak apa-apa, tapi kan harus cepat menyesuaikan diri. Nanti anak kedua harus sudah bisa, lahir yang kedua itu sudah bisa ngedusi dewe, ngeramu dewe. Kalau anak yang pertama nggak apa-apa, masih belajar dulu sama ibu, lahiran di rumah ibu nggak apa-apa untuk yang pertama, karena mungkin belum urung nyekel bayi itu, megang bayi itu saya surung pengalaman ya apa-apa. Jadi itu ilmu. Punya anak 1, nanti punya anak 2 begini, nanti punya anak 1 belum sekolahnya, masih biayanya masih biasa-biasa. Nanti kalau sudah dewasa mulai sekolah, nanti anak-anak sudah mulai balik, itu harus dipelajari. Balik itu bagaimana sih, terus ciri-cirinya balik itu bagaimana, harus yang dikerjakan kewajibannya apa kalau sudah balik. Itu juga dipelajari, itu ilmu semua di dalam rumah tangga. Terus nanti makin tua terus menikahkan anaknya, kalau nanti jadi wali itu bagaimana sih caranya, itu harus dipelajari. Nih punya gawe itu gimana sih caranya, kan juga harus dipelajari. Nanti setelah itu punya mantu, terus punya putu, punya cucu, itu juga punya cucu juga, semua ada ilmunya. Jadi ilmu kita tentang rumah tangga itu dari mulai kita masih muda belum menikah hingga sampai kita meninggal sampai tua itu selalu ada ilmunya, ilmu tentang rumah tangga. Nah, saya sarankan kepada mereka yang nikah muda, dan kita acungkan jempol bagi yang bisa menikah di usia muda dan dia sukses, dan dia kita acungkan jempol yang nikah muda ini, dia kemudian membangun karirnya dan dia sukses, bahkan kemudian bisa bertambah istrinya karena dia dari muda dia itu sudah membangun karir itu dan berhasil. Ya kita acungkan jempol, karena intinya apa? Bisa membangun keluarga yang dapat dipercaya masyarakat, sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi kita tidak menghendaki keluarga malah bubrah, malah nggak sakinah, mawaddah, warohmah. Ya boleh aja, silahkan nambah, tapi kalau tambah bubrah rumah tangganya nggak karuan, ya istrinya malah meketek terus kemudian malah mati sendiri, ya mati kaku, ya kan, kasihan gitu loh, ya kasihan. Ya terus terang aja gitu ya, malah ya menyebabkan dia sakit, menyebabkan dia kemudian meninggal dan lain sebagainya. Mungkin jangan sampai karena gara-gara kita yang salah langkah gitu. Tapi kalau memang berhasil, ayo kita ucapkan jempol. Bisa nikah muda, mari kita support, kita dukung. Wah mantep ge, umur 20 wis wani nikah gitu ya, takwanya lumayan, tawakalnya luar biasa. Dia istrimu kamu kasih makan apa? Allah Maha Kaya. Wah mantap ya. Iyugunikumullahu
ya iyakunul fuqara yughnikumullahu min fadlihi. Wes mantep, ya udah berarti kan sudah ada mental baik, bismillah bisa loh, bisa ya nggak apa-apa kalau bisa alhamdulillah, tapi kalau belum bisa jangan coba-coba. Jangan coba-coba ya, kalau belum siap ojo dipaksakan. Kalau belum siap mentalnya lah gitu ya, karena membangun rumah tangga itu bukan coba-coba, tapi harus penuh dengan kemantapan diri itu ya. Ya demikian, adzan dulu. Sementara kita break dulu. Setelah adzan ada sesi tanya jawab. Bagi bapak dan ibu-ibu yang mau tanya silahkan nanti setelah adzan, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, kita buka kembali. Sekarang ada acara sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya tentang indahnya nikah muda. Tadi belum dibahas masalah indahnya nikah mudanya, ini belum dibahas. Monggo ditanyakan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sudah menjelaskan masalah
pernikahan usia muda, yang belum mampu, bahkan yang sudah mampu. Pertanyaannya Ustadz, jika seseorang laki-laki maupun perempuan secara usia sudah cukup, sudah masuk usia sekitar antara 25 atau bahkan lebih, namun kadang secara pikiran, secara kedewasaan belum ada, ataupun secara kemampuan untuk memberikan nafkah dan lain-lain itu masih belum memadai gitu kan. Itu bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Langkah terbaiknya bagaimana Ustaz? Sementara usianya sudah cukup untuk segera menikah gitu. Ya. Jazakallah khairan. Ketika seseorang itu sudah berumur, ya katakan sudah umur 25, 26 gitu. Nah, maka tentu pasangannya juga harus paham karakter, ya toh. Ya, daripada suaminya itu udah paham, dia bagaimana tentang akhlaknya, kesalehannya. Tentu kedua belah pihak itu sudah mengukur. Apabila memang sudah cocok, mau dengan kondisi keadaan ya banyak kekurangan seperti ini, lah nanti itu insya Allah bisa disempurnakan oleh wanita. Karena begini, tidak ada laki-laki yang sempurna, tidak ada juga wanita yang sempurna. Sempurna itu kalau sudah digabung jadi dua, di mana satu sama lain itu saling melengkapi, itu baru sempurna. Ya karena itu dengan kita meskipun masih banyak kekurangan, kalau memang sudah waktunya dan sudah dapat jodohnya, pasti akan ditolong oleh Allah. Tapi kan tidak ngawur-ngawuran. Tapi kan di situ kan ada proses, ada ta'aruf, udah saling saling ridho, kemudian saling ini sudah sama-sama suka, sama sepakat. Kalau itu sudah dilalui semuanya, maka insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah sama-sama cocoknya, sudah sama-sama tahu mungkin kekurangannya ini belum dewasa, dan mungkin ini kan sudah sama-sama mengerti lah. Disitulah nanti tujuannya dinikahkan itu adalah untuk saling melengkapi gitu ya. Kadang-kadang wanitanya lebih pinter, lebih dewasa, tapi dia sudah rela dengan kondisi keadaan suaminya seperti itu, jalan insya Allah. Itu kalau wanita mulai matang itu dan mulai siap betul, ya sudah tidak dikatakan nikah muda, ya di atas umur 19 kalau wanita. Ya, kalau laki-laki dewasa ya sudah memenuhi ini, sudah matang ya umur 25 ke atas gitu ya. Nah, kalau yang nikah muda kalau udah memang memenuhi syarat semuanya, itu udah baik, udah bagus, semua udah ada, ini orangnya istimewa, betul-betul istimewa, maka nikah muda lebih baik. Dan itulah ya, Masya Allah, Islam itu sangat indah ya. Jadi tidak ada batasan umur, memang nikah itu harus umur berapa. Yang penting adalah kematangan ya. Nah, kalau sampai mungkin jodohnya umur 30 baru dapat jodoh, ya sudah memang itu ya. Atau mungkin umur 35 baru dapat jodoh. Kalau sudah dapat jodoh, segeralah menikah. Dan dapat jodoh itu ya tadi, kadang-kadang di saat masih umur muda, kadang ya gitu ya.
Ya, maka perlu semuanya bersabar, wahai para jejaka-jejaka semuanya, bersabarlah, karena memang jodoh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang jodoh itu cepat dan kadang-kadang jodoh itu ada lambat, dan kadang-kadang memang sampai tua jadi Joko tua ya, atau perawan tua baru ketemu jodohnya. Yang namanya jodoh itu ya tadi srek gitulah, sama-sama setuju, sama-sama ini gitu. Kira cukup? Monggo, ada yang tanya lagi? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita kaji bersama tentang indahnya nikah muda, yaitu ada peringatan nikah dini, ada pernikahan muda dan pernikahan dewasa. Ya. Bagi pemuda-pemuda yang belum nikah, bersabarlah kalau belum dapat jodoh, dan jika ada jodoh langsung saja, jangan menunggu lama-lama. Sebelum acara kita tutup, dari saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.